Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Tauhid, kitab tentang tauhid. Kita sampai pada babu qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Bab firman Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Di dalam bab ini Syekh rahimahullahu ta'ala membawakan kisah yang terjadi antara Rasulullah SAW dan paman beliau yang bernama Abu Talib. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fi sahihi an Ibn al-Musayyib an abihi. Dan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari serta Imam Muslim dari Ibnu Musayyib, dari bapaknya Ibnu Musayyib berkata, lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu, ketika wafat hadir kepada Abu Talib, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada beliau, yaitu kepada Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai keponakan. Wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Dan di sisi Abu Talib ada dua orang. Yang pertama adalah Abdullah bin Abi Umayyah dan yang kedua adalah Abu Jahal. Faqala lahu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada paman beliau, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Qul, katakanlah la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimatan uhaju laka biha indallah. La ilaha illallah ya ammi, wahai pamanku, adalah satu kata yang kelak akan aku jadikan alasan untuk menolongmu di sisi Allah Ta'ala. Faqala, maka dua orang laki-laki yang ada di sisi Abu Talib tadi, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, keduanya berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib, hai Abu Talib, apakah kamu benci kepada agama bapakmu Abdul Muttalib? Fa'aada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengulangi lagi, qul ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Diulangi lagi. Fa'aada, maka dua orang ini tadi pun mengulangi lagi, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci terhadap agama bapakmu wahai Abu Talib? Ya. Fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib. Namun ternyata akhir ucapannya Abu Talib adalah ucapan yang menunjukkan bahwasanya beliau tetap berada di atas agama bapaknya, yaitu agamanya Abdul Muttalib. Jadi wafat dalam keadaan kufur. Wa aba an yaqula la ilaha illallah. Abu Talib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh aku akan minta akan ampun untukmu selagi aku tidak dilarang. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla pun menurunkan ayat
wa ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidaklah patut bagi nabi dan juga orang-orang yang beriman memohon ampunkan orang-orang yang musyrik. Ya, jadi tidak boleh diminta ampun. Wa anzalallahu fi Abi Talib, dan Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tentang Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan petunjuk siapa yang kamu cintai. Ya, tidak mampu memberi petunjuk siapa yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, yang Allah Ta'ala kehendaki. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bab ini membicarakan dua hal. Yang pertama adalah membicarakan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam adalah afdalul khalqi, makhluk yang paling mulia. Wa aqrabuhum lillah, paling dekat dengan Allah. Wa a'dhamuhum jahan, paling mulia kedudukannya. Ya. Jadi semua kebaikan-kebaikan terkumpul pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua ketinggian derajat terkumpul pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang keimanannya, ketakwaannya, ya, ilmunya tentang Allah, keagungannya di sisi Allah, kedekatannya terhadap Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang melebihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Keadaan Nabi, ya. Dan insya Allah tidak ada yang menyelisih tentang hal ini. Tidak ada umat Islam yang berani mengatakan Syekh Fulan kedudukannya lebih tinggi dari Nabi. Tidak ada. Ya. Syekh Fulan, Kiai Fulan kedudukannya melebihi derajatnya Nabi. Tidak ada. Insya Allah tidak ada orang Islam yang mengatakan hal ini. Semua umat Islam sepakat bahwasannya manusia yang paling mulia Rasulullah, manusia yang paling bertakwa Rasulullah, manusia yang paling berilmu tentang Allah Rasulullah, semuanya sepakat. Ya. Wa ma'adzalik, ya. Dan dengan kedudukan yang tinggi ini apa? Hina harasa ala hidayati ammihi Abi Talib alladhi khadamahu wa hamahu. Ketika Rasul sangat antusias untuk memberikan petunjuk kepada paman beliau Abu Talib, yang mana Abu Talib khadamah, menolong Nabi, menolong sejak beliau ditinggal oleh kakek beliau Abdul Muttalib, diasuh oleh Abu Talib, disayangi melebihi sayangnya terhadap anak beliau sendiri. Wahamah, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang berani mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang kafir pun, orang Quraisy pun gak berani mengganggu Nabi, karena Abu Talib melindungi beliau. Beliau ingin paman beliau Abu Talib mendapatkan hidayah. Lam yaqdir sallallahu alaihi wasallam ala hidayatihi. Tapi apa? Nabi gak mampu untuk memberikan hidayah kepada Abu Talib. Bal innahu istaghfara lahu ba'da mautik. Bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun untuk beliau setelah wafatnya beliau, setelah wafatnya Abu Talib, fanahahu rabbuhu, ternyata Allah Azza wa Jalla pun melarang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa idza taqarrara hadza, dan jika telah tetap hal ini, ulima anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai, yaitu Abu Talib. Wa min babi aula, maka lebih layak lagi untuk tidak mampu memberikan hidayah, lebih utama lagi untuk tidak mampu memberikan petunjuk. Siapa? Manhum dunahu, orang-orang yang ada di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal anbiya,
dari kalangan anbiya awis solihin atau kalangan orang saleh, fadlan an ghairihim, terlebih orang-orang yang bukan nabi, bukan orang yang soleh, orang biasa-biasa. La yamlikuna nafa wala darra. Mereka semua tidak mampu atau tidak memiliki kemanfaatan dan juga kemadharatan. Ini akidah kaum muslimin, bahwasanya tidak ada yang mampu memberikan manfaat kecuali Allah. Pun tidak ada yang mampu memberikan madarat kecuali Allah. Ini akidahnya orang yang Islam. Ya. Wa anna dzalika kullahu biyadillah. Semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Idz law kana hadza li ahadin minal khalq, kalau seandainya hidayah itu milik makhluk, berada di tangan salah satu makhluk, lakana la afdaluhum sallallahu alaihi wasallam minhu nasiban wafiran. Tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam paling mulia, paling utama untuk mendapatkan bagian ini, yaitu memberikan hidayah. Namun ternyata apa? Rasulullah tidak mampu. Ini yang pernah saya singgung, pernah saya sampaikan. Jangan sampai kita beranggapan bahwasanya kitalah yang mampu memberikan hidayah. Ketika kita menasehati seseorang, kemudian dia berubah, itu karena aku. Coba kalau nggak saya nasihati, gak bakalan berubah. Jangan. Ya. Karena berubahnya seseorang dari yang tidak baik menjadi baik, yang dari setengah baik menjadi baik sekali, itu yang merubah Allah Azza wa Jalla. Karena itu bagian dari apa? Hidayah atau taufiq. Bukan milik kita. Kemudian permasalahan yang kedua. Dzakara al-musannifu fil babi ayatan wa haditsan. Al-musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh membawakan di dalam bab ini satu ayat dan satu hadis. Amal ayatu, adapun ayat, fahiya qauluhu ta'ala, maka ayat itu adalah firman Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk orang yang kamu cintai. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk siapa yang Dia kehendaki. Ya. Dan kita tidak berhak bertanya mengapa. Kenapa Allah enggak ngasih petunjuk si fulan, kok malah si fulan? Allah yang lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan petunjuk. Ya. Sampai-sampai ada ulama itu mengatakan begini, seakan-akan Allah Ta'ala itu berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, engkau menginginkan Abu Thalib, tapi aku menginginkan Salman Al-Farisi. Ya. Tahu Salman? Dari mana? Persia. Ya, Persia sekarang itu Iran. Berapa jarak antara Iran ke Madinah? Ya, ratusan kilometer, mungkin ribuan mungkin. Ya, jauh. Zaman dulu lagi. Kalau tidak jalan kaki ya naik onta. Ya. Itulah. Akan tetapi ketika Allah berkehendak Salman yang mendapatkan petunjuk, Allah kirim Salman pelan sampai ke kota Madinah dan berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menerima dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wal makna ayat ini adalah laisa ilaika an tahdiya man ahbabta hidayatah. Kamu tidak punya hak untuk memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Ya. Inna ma'alaikal balagh. Tugasmu wahai Muhammad hanyalah menyampaikan, sama seperti kita semua. Hanya sebatas bisa menyampaikan, menasehati, memberitahu, tidak lebih dari itu. Wallahu yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Dan Allah memberikan
petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki serta menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Nas'alullah al-hidayah wa na'udzubillahi minadh dhalal. Kita meminta petunjuk kepada Allah dan memohon kepada Allah Ta'ala agar diselamatkan dari kesesatan. Ya. Senantiasa kita harus apa? Meminta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena ada satu pembahasan yang dikatakan para ulama atau disebut dengan namanya intikas. Intikas. Intikas itu apa? Adalah ad-dhalalu ba'dal hidayah. Tersesat setelah mendapatkan petunjuk. Dan ini tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bagi satu orang pun. Semuanya bisa tersesat. Siapapun itu. Ya. Yang ngajinya setengah-setengah bisa tersesat. Ngajinya seperempat-seperempat bisa tersesat. Yang ngajinya 3/3 bisa tersesat. Yang ngajinya full bisa tersesat. Bahkan yang ngasih pengajian pun bisa tersesat. Gak ada yang menjamin. Tahu namanya seorang yang namanya Abdullah Al-Qasimi. Tahu? Pernah dengar? Pernah dengar? Beliau ya pernah menjadi jajaran para ulama. Deretan para ulama pembela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tulisannya sangat kuat di dalam membantah pemikiran-pemikiran sesat. Akidah-akidah yang menyimpang sangat-sangat kuat dalilnya. Hujahnya sangat kuat. Sampai dipuji para ulama saat itu pada yang sezaman dengan beliau. Abdullah Al-Qasimi telah membeli mahar surga dengan kitab yang dia tulis. Ya, dipuji. Kenapa? Saking kuatnya hujah yang ditegakkan. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Beliau wafat dalam keadaan ilhad, jadi ateis. Bukan sekedar Islam biasa, bukan. Islam yang mengenal sunnah, yang memerangi kesyirikan, memerangi kekhurafatan. Tapi ternyata apa? Dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Gitu loh. Ya. Maka tidak boleh bagi seorang mukmin untuk merasa aman dari tersesat. Ya. Jangan sampai kita ini tertimpa intikas. Intikas. Ya. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala, ya, beliau menerangkan sebab seseorang intikas. Yang pertama adalah apa? Ada mensyukur. Tidak mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya, dianggap hidayah itu bukan nikmat. Ya, pokoknya nikmat itu cuma satu, fulus. Ya. Kalau nggak fulus, nggak nikmat. Nah, ini bisa menjadi apa? Sebab seseorang intikas. Karena kalau seseorang menganggap hidayah itu bukan kenikmatan, maka hidayah tidak dianggap sesuatu yang berharga. Hilangnya tidak akan dicari. Ya. Kemudian sebab yang kedua itu adalah apa? Al-kibar. Sombong. Menganggap dirinya suci, ya, menganggap dirinya lebih baik dari ya tetangganya, dari temannya, ya, mentang-mentang sudah sholat jamaahnya rutin, ya. Kemudian ada orang yang sholatnya masih bolong-bolong, ya, direndahkan. Kita tidak sedang membicarakan tentang apa? Perbuatan dia. Tapi yang kita maksud adalah merendahkan seseorang. Ini perlu untuk kita waspadai. Karena apa? Karena syaitan itu kadang masuk ke dalam diri kita dengan cara yang sangat-sangat halus. Ya. Gitu loh. Syaitan ketika sedang atau ketika mengganggu anak Adam itu bukan narik, bukan mendorong gitu, ya. Tapi apa? Khotwa. Tahu khotwa? Selangkah. Karena selangkah
banyak nggak sadar kalau dia sedang mengikuti jalannya syaitan. Gitu loh. Ya. Baru tersadar kalau apa? Jatuh dalam kemungkaran. Waduh, ternyata saya kok melakukan hal ini. Gak sadar bahwa sebenarnya dia sudah lama berada di jalannya syaitan. Namun apa? Karena selangkah nggak terasa. Ya. Ini apa? Halusnya godaan syaitan. Ya. Nah, jadi tidak ada yang mampu memberikan hidayah kecuali Allah Azza wa Jalla. La tunafi baina hadhil ayat wa baina qaulihi ta'ala. Tidaklah pertentangan antara ayat innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan petunjuk orang yang kamu cintai, dengan ayat wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, yang satu menafikan hidayah dari Nabi, ayat yang lain menetapkan Nabi mampu memberi hidayah. Bagaimana menggabungkannya? Digabung oleh para ulama, yaitu fa innal hidayata nau'ani. Sesungguhnya hidayah itu ada dua macam. Hidayatu dalalatin wa irsyad, ini yang pertama. Hidayah petunjuk dan arahan. Ya. Bi an yadulla wa yursyida ilal haq. Berupa apa? Memberikan petunjuk serta mengarahkan seseorang ke dalam kebenaran. Yang tidak tahu diberitahu. Gitu loh. Misal kayak masalah puasa Arafah. Kadang ada orang nggak tahu adanya sunnah puasa Arafah, tidak tahu fadilah atau keutamaan puasa Arafah, nggak tahu. Kemudian dikasih tahu terkait sunnahnya puasa Arafah dan fadilah apa puasa Arafah. Ya, ini namanya apa? Hidayah irsyad wa dalalah. Ya. Kemudian yang kedua adalah hidayatut taufik, yaitu memberikan taufik kepada orang yang diberi hidayah untuk mengikuti kebaikan serta hidayah yang sudah ditunjukkan. Ya, dikasih tahu adanya sunnah puasa Arafah, ya. Kemudian yang dikasih tahu menjalankan atau tidak. Nah, inilah hidayah taufik. Kalau dia menjalankan apa yang dinasihatkan, maka itu artinya Allah telah memberikan hidayah taufik. Ya. Namun kita harus yakin bahwasanya hidayah itu harus dicari, gitu loh. Ya. Modal utama untuk mendapatkan hidayah adalah ingin hidayah. Ini modal utama. Kalau tidak ada keinginan untuk mendapatkan hidayah, maka bagaimana mungkin hidayah itu datang? Ya. Kecuali memang pada orang-orang yang Allah kehendaki tanpa ada keinginan dari diri. Banyak orang yang dinasihati, misalnya perempuan wanita akhwat, bahwa ia berjilbab belum dapat hidayah. Belum dapat hidayah. Ada orang di luar agama Islam, kenapa nggak mau masuk Islam? Kan sudah tahu Islam itu benar. Saya belum dapat hidayah. Ya, itu belum dapat hidayah, nggak mau hidayah. Jangan mikir mendapatkan hidayah. Kamu mau hidayah? Iya mau. Ucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tuh kan dapat hidayah kan? Ya kan? Iya kan? Ya bukan belum dapat hidayah, memang nggak mau hidayah. Gitu. Ya. Ayo pakai jilbab, pakai busana muslimah, belum dapat hidayah. Wes aja mikir hidayah, pakai aja. Setelah dapat hidayah kan? Ya. Beres itu. Ya. Bukan apa? Bukan belum dapat hidayah, memang tidak tergerak untuk mendapatkan hidayah. Gitu. Jadi segala hal kebaikan modal utamanya adalah
kita ingin melaksanakannya dulu. Ya. Segala kemungkaran yang ingin ditinggalkan, modal utama apa? Kita berkeinginan untuk meninggalkan. Gitu. Kalau nggak ada keinginan melakukan kebaikan, nggak ada keinginan untuk meninggalkan kemungkaran yang dilakukan, maka nggak akan mungkin ada kebaikan yang dikerjakan, nggak akan ada kemungkaran yang ditinggalkan. Baru setelah ada keinginan, ya. Kalau jujur keinginan kita, Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan kemudahan, menunjukkan jalan. Itu kalau jujur. Kalau nggak jujur, apen-apen, ya, pura-pura, ya, maka kebaikan nggak akan terlaksana, kemungkaran tidak akan tertinggalkan. Kita masih ingat cerita seorang pemuda yang datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam diberi hadiah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diberi harta. Selanjutnya pemuda ini mengatakan, lah, enggak ya Rasulullah. Aku masuk Islam bukan karena ini ya Rasulullah, bukan karena ini. Aku masuk Islam agar supaya aku bisa berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, aku berperang di jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian aku mati di medan jihad dalam keadaan leherku tertusuk anak panah. Maka pemuda ini pun apa? Meninggalkan Rasulullah. Agak kejauhan Rasul mengatakan kepada para sahabat, in sadaqa sadaqallah. Kalau pemuda itu jujur dalam omongannya, Allah akan jujur padanya. Dan tidak lama kemudian apa? Terjadi peperangan. Seusai peperangan para sahabat mencari pemuda tadi, dan dia berada di dalam kondisi yang dia impikan, mati di medan perang dalam keadaan lehernya tertusuk panah. Jujur, ya, berkeinginan dengan jujur. Ya. Laisa duniawi, bukan karena duniawi. Masalah tobat misalnya, jangan karena waduh saya sudah tua, tobat wis tua. Bukan karena sudah tua, tapi karena Allah yang memerintah. Gitu loh. Kalau sudah tua berarti kalau muda nggak tobat dong. Bukan. Tapi karena Allah yang memerintah. Waduh, anak loro, anak telu, anak papat, mosok sik ngene tobat. Bukan karena anak, karena Allah Azza wa Jalla. Ini baru apa? Jujur di dalam berkeinginan untuk berbuat baik. Ya. Ini ayat yang pertama yang dibawakan dari mu'allif apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kemudian wa amal haditsu fa huwa fi khabari Nabi sallallahu alaihi wasallam ma Abi Thalib. Adapun hadis maka ada pada kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Thalib. Yaitu apa? Disebutkan dalam hadis lamma hadarat Aba Thalibin al-wafatu. Ketika wafat menghadiri Abu Thalib. Lafaz ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah hadarat alamatul wafati. Hadir kepada beliau tanda-tanda wafat. Maksudnya sakit keras, belum sakaratul maut, belum. Ya. Dan ini ada di dalam bahasa Arab. Ya. Sesuatu yang belum terjadi namun diungkapkan untuk menerangkan keadaan yang terjadi. Ya, seperti firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Ya, dengan la ilaha illallah. Kira-kira menalkinya saat sudah sedo napa masih hidup. Ya. Sebelum wafat, ya. Gitu. Lah kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan mautakum yang mati? Nah, ini dalam bahasa Arab disebut majaz dengan melihat apa yang akan terjadi. Bi'tibari fima yakun. Karena orang ini benar-benar sudah dalam keadaan mau wafat, maka diungkapkanlah diungkapkanlah keadaan setelah wafat sebagai
apa? Sebagai pengkhabaran. Ya. Memang belum mati, tapi apa? Karena sudah tanda-tanda mati. Contoh, si fulan mau nikah. Ya, rumahnya sudah dihias ya. Tapi belum akad. Gitu kan. Belum pakai baju pengantin. Ya. Kemudian tamunya datang, nandi kemanteni. Wes dari kemanten apa turu? Belum akad kok. Tapi kan apa? Karena bi'tibari fima, ya karena apa? Ini sudah tanda-tanda jadi kemanten itu sudah ada. Makanya apa? Dipakailah kata kemanten itu sebagai bahasa. Nah, jadi hadarat alamatul wafati. Datang kepada Abu Thalib tanda-tanda wafat. Belum sakaratul maut. Kemudian yang kedua adalah hadarathu al-wafatu al-haqiqiyatu, yaitu dalam keadaan apa? Wafat, yakni sakaratul maut. Nah, ini apa? Makna dari lamma hadarat Abu Thalib al-wafatu, ketika wafat atau kematian menghadiri, mendatangi Abu Thalib. Ini ada dua makna ya. Yang pertama apa? Datang tanda-tanda kematian, maksudnya sakit keras, maradul maut, sakit yang membawa kepada kematian itu. Atau yang kedua, memang berada dalam keadaan sakarat. Kemudian wa qauluhu, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Maksudnya apa? Qulha bilafziha, ucapkanlah la ilaha illallah dengan melafadzkannya. Wa'taqid ma'naha, dan yakinilah maknanya. Dua hal ini harus terkumpul, meyakini maknanya dan mengucapkan apa? Lafadznya plus mengamalkan konsekuensinya. Gitu loh. Jangan sampai sekedar ngomong la ilaha illallah, apa makna la ilaha illallah bu? Enggak ngerti. Jangan sampai. Gitu loh. Jangan sampai mengucapkan la ilaha illallah ternyata apa? Hobinya pergi ke dukun, ya. Hobi pergi ke dukun ya. Ya. Ini berarti apa? Tidak memahami la ilaha illallah dan tidak mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Gitu loh. Beda dengan orang Arab zaman dahulu pada zaman Nabi SAW. Mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Tidak mau. Ya, kalau kita mikir, abote sih mau ngomong la ilaha illallah, itu aja kok nggak mau. Ya, padahal yang mereka fasih, ngerti. Ya, nah, justru karena ngerti konsekuensi dari ucapan ini, mereka nggak mau. Ya, bahwasanya siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka semua sesembahan yang ada di muka bumi ini yang mereka sembah itu semuanya batil, nggak ada yang benar. Yang benar cuma satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itu konsekuensinya. Lata harus ditinggalkan, Uzza harus ditinggalkan, gitu. Nggak ke dukun, nggak ke tukang sihir, nggak percaya pada ramal-ramalan. Itu konsekuensi ya, Pak. La ilaha illallah. Gitu loh. Tapi apa? Banyak kaum muslimin sekarang yang mengucapkan la ilaha illallah, namun karena tidak paham la ilaha illallah, akhirnya apa? Ya, amalan-amalan yang menggugurkan, membatalkan la ilaha illallah diterjang. Minta kepada jin, minta kepada patung, minta kepada orang yang mati, ya. Pengen laris nang Gunung Lawu gitu ya. Ya. Nah, ini apa? Amalan yang menggagalkan, menggugurkan la ilaha illallah. Ya. Faman qala bi lisanihi wa lam ya'taqidha qalbuhu. Ya. Siapa yang
mengucapkan kalimat tersebut dengan lisannya. Tapi hatinya tidak meyakini kalimat la ilaha illallah. Haqanat damahu fid dunya faqat. Maka kalimat la ilaha illallah tadi hanya mampu menjaga darahnya di dunia. Kenapa? Kita sebagai seorang muslim menghukumi secara zahir, gitu loh. Wa man i'taqadaha biqalbihi. Begitu pula siapa yang meyakini kalimat la ilaha illallah walam yalfat biha, namun tidak sempat mengucapkan, lam yadkhul fil Islam, maka dia tidak masuk ke dalam agama Islam, dihukumi kafir. Gitu loh. Ya. Karena kita bermuamalah dengan muamalah yang zahir. Ada satu kisah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Beliau salah seorang ulama hadis yang ada di kota Riyadh. Beliau menceritakan ini. Ada seorang yang non muslim, bukan Islam, berkeinginan untuk masuk Islam. Ya. Ngomong ke teman nih, aku pengen masuk Islam. Ya wis. Ayo ke rumahnya Syekh atau Ustadz Fulan. Akhirnya datang dia. Ya, berdua ke rumahnya Ustadz Fulan. Sampai di rumah, izin, tanya kepada keluarganya, di mana Ustadz Fulan? Waduh, safar, besok baru pulang. Oh, terus gimana? Ya wes, kamu syahadat besok aja. Akhirnya pulang. Sebelum ketemu Ustadz Fulan, yang mau masuk Islam ini mati, wafat. Nah, bagaimana status hukum orang ini? Kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair, nu'amilu mu'amalata dhahir. Kita bermuamalah dengan dia, muamalah apa? Yang nampak, dia belum mengucapkan la ilaha illallah. Memang ada usaha tapi belum mengucapkan. Jadi kita hukumi sebagai seorang yang kafir. Adapun di akhirat Allahu alam, itu loh. Ya, kita hanya apa? Bermuamalah dengan muamalah yang zahir. Ini pun menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau ada orang yang ingin masuk Islam, langsung bimbing syahadat. Kau usah nunggu Ustadz ini, nanti diulang lagi bisa, gitu loh. Ya, saya nggak pantas. Pantas sudah wis pantas. Tiap tasyahud dibaca syahadat, nggak pantas. Ya, pantas ya. Dikasih pahala kok nggak mau. Ya. Ustadz wis ceramah yake, wis iketian aku nih, kayak gitu loh. Ya. Jadi kalau ada yang pengen masuk Islam, langsung dibimbing syahadat. Nanti mungkin diulang lagi, ya enggak masalah, gitu. Sambil minta bimbingan ustadz, gitu. Atau yang ahli. Ya. Supaya apa? Kita nggak tahu si fulan ini kapan ajalnya. Gitu loh. Ya. Setelah kita bimbing syahadat, wafat, ya alhamdulillah sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, jadi apa? Harus berkumpul antara lafdzun wa i'tiqadun. Dilafatkan dan diyakini. Kemudian setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwai paman beliau, ya amiku la ilaha illallah kalimatan uhajju laka bihillallah, ternyata ditimpali oleh Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib wahai Abu Talib? Ya. Nah, ini apa? Bahayanya punya teman yang enggak soleh. Ini harus hati-hati. Kalau ingin bagus, maka kita harus apa? Mencari teman yang bagus. Pengen bagus, tapi temannya masih buruk. Ini sangat susah. Kata orang Arab itu as-sahibu sahib. Teman itu nyamber. Suka ngajak ke kebaikan. Maaf, suka ngajak. Kalau temannya baik, ngajaknya kebaikan. Kalau temannya buruk, ngajak keburukan. Gitu loh. Ya. Dan kita harus apa? Harus sadar bahwasanya hakikat teman itu yang objektif di dalam menilai kita. Itu teman yang bagus. Ya. Saat kita salah ya dikatakan salah, kita benar ya dikatakan benar.
Gitu loh. Bukan seorang teman disalahkan terus ya. Kono beneri bukan teman ini. Atau dibenarkan terus, bukan teman. Teman itu apa? Objektif. Salah dikatakan salah, benar dikatakan benar. Kata orang Arab itu apa? Sodiquka man sodakoka. Sodiquka man sodakoka, la man sodakoka. Teman kamu atau temanmu adalah yang jujur kepadamu, yang benar kepadamu, bukan yang selalu membenarkanmu. Ya. Kita nggak jamaah. Harusnya kan ditegur. Ya, kenapa nggak jamaah? Tapi ada yang nggak, tenang. Jamaah ikhtalafah bainal ulama, ulama masih berselisih pendapat. Daripada itu, ya nggak sholat, sih mendingan sholat meskipun nggak jamaah loh kan. Ini bukan teman kayak gini, gitu kan? Ya. Habis satu ceplek, awakmu pancen lanang yo. Ini bukan teman, gitu loh. Ya, teman itu jujur, ya, jujur. Salah dikatakan salah, benar dikatakan benar. Dan berbahaya kalau teman yang tidak baik. Ya, Allahu a'lam ya. Saya perhatikan itu. Kalau teman ngajak kepada kemungkaran itu gak hitung-hitungan. Ya. Gak hitung-hitungan. Ya. Ngajak sehingga api itu gak hitung-hitungan. Insya Allah gak ada perokok yang pelit. Gak ada. Ya. Pasti dia orang rokok mas, pasti gitu kan, nggak ada, ya, nggak ada yang pelit, ya. Tapi kenapa kalau ngajak kebaikan itu kok pelit gitu loh? Nah, ini kita harus introspeksi diri kita. Loh, ada orang ngajak keburukan itu nggak ada yang pelit kok, nggak ada, gitu kan? Ayo, Rono, ngombe, gak duit, tenang tak bayari, gitu langsung. Ya. Tapi ini kebaikan. Enggak. Nah, ini yang perlu kita introspeksi diri. Kenapa kita enggak dermawan dalam hal kebaikan. Begitu pula ini sebagai ujian kita. Gitu loh. Sabar enggak berteman dengan orang yang pelit ini dalam kebaikan. Gitu. Ya. Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Kahfi, ya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, ya. Wasbir, sabarlah nafsaka, dirimu bersama siapa? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Loh, sabar bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah. Orang berdoa sama Allah, kita kok disuruh bersabar bersama mereka, gitu loh. Karena jiwa ini kadang enggak sabar. Di dalam kebaikan, gitu. Kadang kita sebagai sifat seorang manusia pun juga apa? Nggak senang dengan orang yang banyak komentar, dikit-dikit akhi, gitu. Ya. Jiwa nggak sabar, nggak senang. Tapi sekali lagi ujian, gitu loh. Ya. Bersama orang yang baik pun diuji, sabar apa tidak. Kalau kita tidak sabar dan ganti teman yang buruk, wah ini bahayanya lebih besar, gitu loh. Jiwa nafsu mungkin nggak berontak, tapi akibatnya apa? Lalai dari perintah Allah SWT. Seperti ini Abu Talib, ya. Rasul mendakwahkan la ilaha illallah, Abu Jahal, ya, menghalang-halangi. Diulangi lagi, dihalang-halangi. Sampai akhirnya apa? Abu Talib wafat atau mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah SWT. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ama wallahi la astaghfironna lak." Ada, ya, demi Allah sungguh aku akan memintakan ampun untukmu, ya. Malam unha anka, selagi aku tidak dilarang untuk minta ampun, ya. Gitu. Maka setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun, ternyata Allah taala menurunkan ayat yang berbunyi
maka nalin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak patut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun orang-orang yang musyrik meskipun mereka adalah kerabat dekat. Gitu ya. Gitu. Kok tego ya? Ini aturan Islam. Gitu. Gak boleh ditentang dengan perasaan, nggak boleh, gitu loh, ya. Ini bagian dari syariat Islam, tidak boleh dipertentangkan dengan kebiasaan, dengan akal, tidak boleh. Ya. Kalau kita menjalankan syariat Islam ini, maka ini adalah bukti ketundukan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika meninggal dunia sudah selesai, tidak dimintakan ampun. Ya. Ketika masih hidup, nah, ini beda lagi, dimintakan apa? Doa supaya diberi hidayah. Boleh nggak? Boleh. Kemudian bermuamalah dengan muamalah yang bagus pada hal-hal yang tidak terkait dengan akidah, keyakinan dan agama. Tapi kalau sudah menyentuh ranah akidah, ranah agama, sudah lakum dinukum waliyadin, selesai. Gitu loh. Ya. Bukan mencampur adukan, toleransi itu bukan toleransi. Itu namanya kolaborasi, ya. Ya. Toleransi itu lakum dinukum waliyadin, enggak nyampur. Tapi kalau apa? Nyampur, itu namanya apa? Kolaborasi. Ya. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada sedikit faedah. Fa in qila qalu fil hadis fa anzalallahu, maka Allah taala menurunkan, yaitu apa? Maka lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Fa anzalallahu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ada dua ayat tadi. Nah, ayat innakalah, maksudnya innakalah tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Ya. Tufidu annaha nazalat ba'da hadhil qissah wa kanat fi Makkah. Ya. Ayat ini turun setelah kisah kematian atau wafatnya Abi Thalib. Dan saat itu Nabi SAW atau kisah itu terjadi di kota Mekah. Ya. Yushkalu alaiha, ya. Ada satu hal yang muskil, annahu warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang satu riwayat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma i'tamara, ketika beliau umroh, marra ala qabri ummihi, beliau melewati kuburan dari ibu beliau. Fasta'dzana rabbahu fi ayyastaghfira laha. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon izin kepada Allah untuk memohonkan ampun kepada ibu beliau. Falam yu'dan lahu. Ya. Maka Nabi pun tidak diberi izin. Fa kaifa ista'dzana ba'dan nahyi? Bagaimana mungkin Nabi meminta izin setelah dilarang? Wa kaifa qila, dan bagaimana dikatakan annal ayat nazala ba'da istidzanihi? Bagaimana mungkin ayat ini turun setelah Rasul meminta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun ibu beliau? Ya. Gitu loh. Nah, jadi begini. Abu Thalib wafat, ya. Kemudian turun ayat innaka la tahdi man ahbabta. Kemudian ayat turun makana lin nabiyyi, ya, walladzina amanu an yastaghfiru al-ayah. Nah, turun ayat itu. Ya. Tapi setelah itu, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah.
Kan Abu Thalib apa di kota Makkah nih? 2 ayat itu turun. Setelah itu Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Saat mau umroh, beliau melewati kuburan makam dari ibu beliau. Maka Rasul pun minta izin untuk memohonkan ampun. Nah, bagaimana memahami ini? Ya, maka dijawab, mutaqaddim wa huwa amru Abi Thalib. Ya. Kisah yang pertama itu kisahnya Abu Thalib. Ya. Adapun mutaakhir adalah kisahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk memohonkan ampun kepada ibu beliau. Nah, permohonan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah untuk diberi izin supaya boleh memohonkan ampun ibu beliau adalah dalil Rasul sudah tahu kalau memohonkan ampun itu, memohonkan ampun kepada orang yang wafat tidak dalam keadaan Islam itu tidak boleh. Sudah tahu. Ya, tapi makanya Rasul minta izin gitu loh. Paham? Jadi ketika ada yang mengatakan maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba, ayat ini turun kepada siapa? Jawabannya kepada Abu Thalib. Gitu loh. Kepada Abu Thalib. Ya. Loh, terus Nabi kan meminta izin. Nah, justru itu. Karena tahu kalau memohonkan ampun kepada orang musyrik itu dilarang, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya minta izin. Ini kata Syekh, wa aqrabu minhu. Nah, maka yang paling dekat adalah innal ayata hadhihi nazalat fi qissati Abi Thalib. Bahwasanya ayat makana lin nabi walladzina amanu an ayyastaghfiru lil musyrikin al-ayat ini turun ya pada kisahnya Abu Thalib. Walidha, dan untuk itu hina arada an yastaghfira li ummihi, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun untuk ibu beliau, istadzana rabbahu, beliau apa? Minta izin dulu gitu loh. Kan kisahnya Abi Thalib sebelum turun ayat itu apa? La astaghfironna lak gitu kan. Enggak pakai izin, aku akan mintakan ampun untukmu paman. Malam unhaan, selagi tidak dilarang. Enggak pakai izin. Paham? Baru ketika turun ayat itu sudah Rasul tidak memohonkan ampun. Ketika melewati kuburan ibu beliau, beliau pun minta izin karena apa? Tahu ada ayat yang melarang, dan Allah tidak mengizinkan beliau untuk memohonkan ampun. Ya, intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya pada bab ini mu'allif rahimahullah taala beliau menerangkan Rasul tidak memiliki hidayah. Hidayah itu adalah salah satu kemanfaatan. Ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, makhluk yang paling mulia, paling tinggi derajatnya, tidak memiliki hidayah, tidak bisa memberi manfaat, maka bagaimana mungkin ya orang-orang yang derajatnya jauh di bawah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngaku-ngaku bisa memberi hidayah taufik dan ngaku-ngaku bisa memberikan manfaat. Semuanya kemanfaatan diminta kepada Allah, kemadharatan pun ya kita berlindung darinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bisa memberikan manfaat. Kalau ada benarnya maka itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada salahnya maka itu datangnya dari kami pribadi. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.